Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, pagi yang cerah yang boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkatilah hati dan pikiran kami agar firman Tuhan boleh menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Allah Bapa di tempat yang maha kudus kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes 5 ayat 14. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, secanggih-canggihnya sistem telepon, salah sambung masih dapat terjadi kalau penelepon memutar nomor keliru. Karena itu ucapan sorry, salah sambung adalah bagian yang boleh dianggap wajar dalam dunia telekomunikasi. Dalam kehidupan doa, agaknya orang pun dapat merasa salah sambung. Mintanya ini, dapatnya itu. Mintanya apel, dapatnya mangga. Sehingga orang yang berdoa merasa jangan-jangan salah sambung. Jangan-jangan Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Jangan-jangan doa saya belum sampai kepada Tuhan, atau doa saya ini tidak sampai di tempatnya karena di tempat Tuhan berada karena salah sambung, atau apa yang salah dengan doa saya. Mungkin itu semua yang kita pikirkan. Karena itu baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya akan mengambil contoh tentang Raja Daud. Ketika Raja Daud berada dalam pelarian karena ancaman Saul. Waktu itu dia belum menjadi raja ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Raja Daud bersembunyi seorang diri di dalam gua dan di hutan. Dapat dimengerti kalau pada waktu itu Daud merasa sepi, cemas, dan dengan perasaan tidak menentu. Lalu kemudian Raja Daud berdoa, ia berkata, "Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapan-Nya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapan-Nya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku." Itu yang tertulis dalam Mazmur 142 ayat 2-4 Bapak Ibu Saudara-saudara. Selanjutnya ia mengeluh, "Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku." Itu dikatakannya dalam Mazmur 142 ayat 5 yang bisa kita baca di sana. Jadi Raja Daud meminta supaya Tuhan
mengirimkan orang-orang yang dapat memberi perhatian kepadanya. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Banyak orang datang kepada Raja Daud, tetapi mereka bukanlah orang-orang yang dapat memberi perhatian. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang membutuhkan perhatian. Mereka adalah orang-orang yang justru berada dalam kesukaran. Mereka datang untuk meminta pertolongan Raja Daud. Itu tertulis dalam 1 Samuel 22 ayat 2. Dapat dibayangkan bahwa Daud menjadi heran. Ia berpikir Tuhan salah kirim. Karena dalam doanya ia minta didatangi orang-orang yang dapat memberi perhatian kepadanya. Tetapi yang Tuhan kirim malah sebaliknya. Daud seakan-akan berkata, ini salah sambung. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah itu benar salah sambung? Sebenarnya tidak. Tuhan sengaja mengirimkan orang-orang yang sedang dalam kesukaran kepada Daud, supaya Daud menjadi sibuk menolong mereka. Dan benar saja, Daud menjadi sibuk. Karena ia sibuk, tidak ada lagi waktu baginya untuk melamun, mengeluh, dan meratapi nasibnya. Dalam kesibukannya menolong, ia melihat kembali misi hidupnya. Dalam doa Bapak Ibu Saudara-saudara, manusia datang bermohon meminta kepada Tuhan. Namun cara Tuhan mengabulkan permintaan doa kita itu tidaklah selalu sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Sehingga mungkin kita mengira telah terjadi salah sambung. Di dalam kebebasannya, Tuhan dapat saja mengabulkan doa dengan cara yang sama sekali berbeda Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahkan mungkin dengan cara yang bertentangan. Pada waktu kita meminta kesembuhan, mungkin yang Tuhan berikan adalah kekuatan menghadapi kenyataan bahwa kita harus hidup dengan mengidap penyakit itu. Jadi bukan dengan cara seperti yang kita bayangkan, penyakit itu atau penyakit kita kemudian menjadi sembuh secara total. Jadi pada waktu kita meminta sesuatu, mungkin Tuhan memberi, atau sering mungkin Tuhan memberi bukan apa yang kita minta yang diberikannya. Tetapi Tuhan tetap mengabulkan doa kita, tetapi dengan cara yang Tuhan kehendaki yang terjadi, yang diberikannya kepada kita. Mungkin pada waktu kita meminta sesuatu, Tuhan justru membuka kesempatan supaya kita malah memberikan sesuatu. Di sini kita lihat perbedaannya ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dengan demikian dapat kita katakan yang Tuhan berikan kepada kita adalah justru apa yang kita butuhkan dan yang harus kita terima. Walaupun bukan itu yang kita inginkan, tetapi itulah kebutuhan kita yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan lebih tahu apa yang harus diberikannya untuk kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, biarlah kita berkata, jadilah menurut kehendak-Mu, ya Bapa. Antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita perlukan boleh jadi ada perbedaan yang besar. Karena itu dalam hubungan inilah kita dapat belajar memahami ucapan Yesus
di dalam Matius 6 ayat 8 yang berkata, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami pada pagi hari ini bahwa jikalau kami berdoa, biarlah kehendak-Mu yang terjadi untuk kami. Engkau pasti akan mengabulkannya ya Tuhan, dan mendengarkan setiap doa-doa yang disampaikan kepada Tuhan. Asal saja doa itu dengan iman percaya yang sungguh kami sampaikan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan mendengar dan mengabulkan. Tapi biarlah semuanya terjadi seturut hanya dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Allah yang Maha Kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.